Hidup memang sebuah pilihan. Bagi pesepak bola, memiliki bakat merupakan berkah yang sangat besar. Apalagi jika sang pemain juga memiliki ketampanan. Kesempatan untuk menjalani hidup sebagai bintang yang bergelimang harta pun tak dapat dihindari. Dan seandainya kalian berada di posisi tersebut, pilihan mana yang akan kalian ambil? Mengejar prestasi sebagai pemain sepak bola, atau memanfaatkan ketenaran dan ketampanan untuk terjun ke dunia selebritas? Namun sebenarnya, itu adalah narasi untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Dani Carvalho, seorang pemain yang pernah menyandang status wonderkid, pangeran sepak bola Portugal berikutnya, yang lebih memilih pensiun di usia 27 tahun dan menekuni dunia modeling. Sejak awal Dani terlahir dalam kehidupan yang hanya bisa dinikmati oleh orang lain dalam hayalan mereka. Keluarganya sangat kaya. Dia tumbuh besar di rumah mereka di pusat kota Lisbon, sebuah daerah di mana kalian dapat menemukan toko-toko barang branded seperti Gucci, Cartier, Louis Vuitton, dan Prada. Dan orang tuanya selalu membuatnya menjadi pelanggan tetap merek-merek tersebut. Di usia 9 tahun, dia menghabiskan liburannya di Troia, sebuah semenanjung di selatan Portugal yang terkenal dengan hotel-hotel mewahnya dan kapal pesiar. Saat itu Dani sedang bermain sepak bola pantai ketika salah satu perwakilan Sporting yang juga kebetulan sedang berlibur di sana melihatnya. Terkesan, dan akhirnya tidak berpikir dua kali untuk mengundangnya bergabung dengan tim muda mereka. Dani pun setuju. Sebuah keputusan yang pada akhirnya akan membuatnya menimba ilmu di Akademi Sporting selama 9 tahun ke depan telah diambil. Dan pada usia 18 tahun, Dani dipanggil untuk bermain di timnas Portugal U18, satu tim dengan Nuno Gomes. Pada pertandingan pertama di turnamen, Dani langsung mencetak gol ke gawang Prancis dan menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan mereka menuju final melawan Jerman, di mana meskipun sempat tertinggal lebih dulu, Portugal berhasil bangkit dan menang melalui adu penalti. Pencapaian tersebut telah memberinya tempat di tim senior Sporting. Ketika para penggemar menyaksikannya bermain bersama Luis Figo, terlihat jelas bahwa Dani memang dipersiapkan untuk menggantikannya. Selama musim panas, dua peristiwa besar terjadi. Figo akhirnya hengkang ke Barcelona. Dan ketika Dani mempersiapkan diri untuk mengambil perannya di Sporting, dia mendapat kesempatan untuk menjalani uji coba dengan tim nasional di Piala Dunia U20. Dan luar biasanya, dia berhasil memenuhi harapan mereka. Di babak penyisihan grup, Dani selalu mencetak gol di setiap pertandingan, termasuk saat melawan Belanda, dan satu-satunya gol saat melawan Argentina. Sepertinya Portugal akan melaju jauh. Namun sayangnya, dua kartu merah dan gol di menit-menit akhir membuat Portugal harus kalah dari Brasil. Pada pertandingan perebutan tempat ketiga, Dani kembali mencetak gol. Sebuah gol yang membuat perbedaan dan tentunya memberikan kemenangan bagi Portugal. Pada akhirnya, Dani menjadi pencetak gol terbanyak ketiga dan memenangkan pertandingan sebagai pemain terbaik kedua di turnamen tersebut. Dan saat kembali ke Sporting, ketika dia diharapkan untuk menjadi suksesor Luis Figo, masalah dimulai. Dani terus terlibat pertengkaran dengan Carlos Queiroz, pelatih Sporting saat itu. Dan semuanya akan meningkat ketika suatu hari Dani ketinggalan pesawat saat tim menjalani pertandingan luar negeri. Queiroz tidak mau menerima hal itu dan menyuruhnya untuk kembali berlatih bersama tim U18. Kenyataan itu membuat Dani sakit hati. Dan akhirnya segera berusaha mencarikan jalan terbaik. Melobi Sporting, mengatakan kepada mereka bahwa akan lebih baik jika membiarkan Dani mencari klub baru. Dan akhirnya, sebuah peminjaman ke West Ham pun disepakati. Setelah kedatangannya, ada satu hal yang menonjol bagi orang-orang Inggris. Dani sangat tampan. Dia juga sudah terbiasa bekerja sebagai model, sehingga tidak heran jika dia segera dibandingkan dengan David Beckham. Bahkan saat presentasinya, Harry Redknapp pun mengatakan jika istrinya naksir kepada Dani. Kemudian dengan bercanda, mengatakan kepada media, sejujurnya, Dani memang sangat tampan.
Dan saya tidak yakin apakah saya akan memainkannya atau menidurinya. Terlepas dari itu, Dani sangat menyukai kehidupan malam. Dan hanya beberapa bulan pertama setelah tiba di Inggris, pria berusia 19 tahun ini sudah menjadi sangat terkenal. Diundang ke peragaan busana, pemutaran perdana film, dan bertemu dengan selebritas terkenal seperti Brad Pitt, Bruce Willis, dan Kate Moss. Dia telah sampai pada titik di mana dia sendiri kesulitan untuk menilai jika dia telah kehilangan fokusnya. Pada awalnya, dia sebenarnya tampil cukup baik, mencetak satu-satunya gol melawan Tottenham dalam pertandingan pertamanya sebagai starter, dan kemudian mencetak gol yang mirip dengan Maradona saat melawan Manchester City. Dan di sisi lain, terlihat jelas bahwa dia telah membawa dampak positif bagi tim. Bahkan jumlah penonton pun meningkat. Beberapa orang mengklaim bahwa hal itu disebabkan oleh para penggemar yang sangat ingin melihat sensasi remaja tersebut. Dan yang lebih menonjol lagi, rekannya yang juga seorang striker, Ian Dowie, yang sudah dulu terkenal karena hal yang berlawanan, dijadikan bahan oleh media untuk menyebut mereka sebagai the beauty and the beast. Dan jika 2 bulan pertama semuanya tampak berjalan dengan luar biasa bagi Dani, hal itu akan segera berubah menjadi pengalaman yang sangat buruk. Kalian tahu, pada tahun yang sama, 2 pemain muda lainnya bergabung dengan West Ham, Frank Lampard dan Rio Ferdinand. Dan mereka akan membuat semuanya menjadi lebih jelas. Membuat semuanya dapat melihat jika betapa tidak profesional dan tidak seriusnya Dani saat mengikuti latihan. Sejujurnya, dia mungkin akan melewatkan setiap sesi latihan jika dia bisa. Yang terakhir terjadi saat jeda pertengahan musim di Spanyol. Redknapp memberikan izin kepada Dani untuk meninggalkan hotel untuk sementara waktu pada sore hari. Dan entah bagaimana, dia baru muncul keesokan harinya dengan kacamata hitam, handuk di pundaknya, dan sandal jepit. Redknapp akan menulis dalam biografinya, Dani terlihat seperti bintang Hollywood. Dia tidak memberikan penjelasan apapun, tetapi kami semua tahu apa yang terjadi. Yang pasti dia telah menghabiskan malam itu dengan seorang gadis, atau mungkin 2, atau bahkan 3. Terlepas dari itu, ketika mereka kembali ke Inggris, Dani tidak mengikuti sesi latihan pertama dan foto-fotonya di sebuah klub malam beredar di media. Tidak ada alasan bagi pelatih manapun untuk dapat memaklumi hal tersebut. Jadi Redknapp menurunkannya ke tim cadangan selama sisa musim ini. Namun disinilah konspirasi terjadi. Dani menceritakan kisah yang berbeda, mengatakan bahwa dia telah memberikan segalanya untuk klub, terutama karena pelatih tim nasional telah berjanji kepadanya bahwa jika dia mempertahankan penampilannya, dia akan dipanggil untuk Euro. Namun Redknapp, yang menyadari bahwa dia telah mengamankan tempatnya di Premier League musim berikutnya, memutuskan untuk tidak memainkannya. Dia berpikir jika Dani hanyalah pemain pinjaman yang tidak akan terpakai jika dia terus bermain seperti itu. Terlepas dari itu, Dani marah dengan keputusan tersebut dan memaksa keluar pada akhir musim. Setelah bencana seperti ini, tidak berlebihan jika kita berasumsi bahwa dunia akan menyerah pada Dani. Namun ternyata tidak. Dia akan dipanggil untuk mengikuti Olimpiade, di mana meskipun gagal untuk mendapatkan posisi ketiga setelah dihancurkan 5-0 oleh Brasil, dia akan tetap tampil mengesankan. Bahkan, hal itu akan membuat Johan Cruyff terkesan. Legenda asal Belanda itu begitu yakin dengan potensi Dani, sehingga dia tidak ragu untuk merekomendasikannya ke klub lamanya, Ajax Amsterdam, yang baru saja menjuarai Liga Champions setahun sebelumnya. Dani melakukan debut untuk Ajax di Liga Champions melawan Rangers. Dan meskipun tidak bermain penuh selama 90 menit, dia mampu mencetak 2 gol. Kemudian masuk di menit-menit akhir pada pertandingan melawan Atletico Madrid di kompetisi yang sama, dan mencetak gol luar biasa di babak perpanjangan waktu yang membawa Ajax lolos ke semifinal, di mana mereka akan bertemu dengan Juventus. Terlepas dari itu, Dani telah menampilkan performa yang luar biasa untuk tim barunya, dan kini bermain satu lapangan dengan Liedmanen, Overmars, Zidane, Christian Vieri, membuatnya terlihat sedang berada di next level.
Dan meskipun pada akhirnya timnya tersingkir setelah kalah oleh Juventus, Johan Cruyff tetap menuntut agar Dani diberikan nomor punggung 14 miliknya yang telah dipensiunkan. Dan di musim panas, dia mendapat panggilan ke timnas Portugal untuk kualifikasi Piala Dunia 98. Itu adalah bukti bahwa dia telah berada di jalur yang tepat. Musim berikutnya tidak terlalu buruk. Dia mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan melawan Udinese di Piala UEFA. Kemudian mencetak gol dalam pertandingan melawan Feyenoord, yang membuat Ajax mendapat poin krusial untuk meraih gelar Liga. Itu juga menjadi gelar pertama dalam karirnya. Namun, musim itu tidak memiliki momen-momen yang luar biasa, dan dia kehilangan sedikit momentum, membuatnya hanya dipanggil satu kali oleh tim nasional selama musim panas. Di musim ketiganya, meskipun sebenarnya mendapatkan lebih banyak waktu bermain daripada sebelumnya, Dani entah bagaimana hanya mampu mencetak 1 gol. Hal ini tentu saja mengecewakan bagi seorang pemain yang beberapa tahun sebelumnya telah dibandingkan dengan pemain terhebat dalam sejarah klub oleh sang pelatih. Jika melihat ke belakang, jelas bahwa kehidupannya di luar sepak bola terus menghalangi. Faktanya, sudah 3 tahun bermain di Ajax, Dani tidak bisa berbicara satu kata pun dalam bahasa Belanda. Dia selalu membolos ketika Louis van Gaal menyuruhnya mengikuti kursus bahasa Belanda. Tapi Van Gaal tidak kehabisan akal. Dia mencarikan guru wanita yang lebih muda, cantik, dan berambut pirang, dengan harapan Dani mau mengikuti kursus. Pada awalnya, itu terlihat berhasil. Tapi Dani adalah Dani. Karena pada akhirnya Van Gaal akan memergokinya sedang membuat rencana untuk mengajak guru privatnya makan malam. Sepertinya tidak ada cara lain untuk membuatnya bersikap lebih baik. Terlepas dari itu, di musim terakhirnya, seperti yang dapat kalian bayangkan, tidak ada yang menonjol. Tanpa trofi, mengalami beberapa cedera, dan telah terkontaminasi gaya hidup Amsterdam. Karirnya tampaknya membutuhkan perombakan. Sehingga Dani, yang kini berusia 23 tahun, memutuskan untuk pulang ke Lisbon. Yang anehnya malah bergabung dengan Benfica, rival dari Sporting. Di Benfica dia akan dilatih oleh Mourinho, yang sebenarnya sangat akrab dengannya. Namun karena dia tiba dalam keadaan cedera, dia kesulitan untuk menemukan tempatnya di tim utama. Dan dengan Mourinho yang dipecat tak lama kemudian, hanya membuatnya merasa tersesat. Dan pada musim dingin, setelah hanya bermain dalam 5 pertandingan, Dani merasa bahwa ini adalah situasi yang buruk dan dia membutuhkan sesuatu yang baru. Dan secara kebetulan, ada seorang legenda lain yang juga sangat mengaguminya. Namanya Paulo Futre. Saya juga telah membuat videonya. Singkatnya, dia sangat ingin membawa Atletico Madrid kembali ke kasta pertama sepak bola Spanyol. Berbicara dengan agen Dani, dan berhasil meyakinkan sang pemain muda untuk bergabung dan membantu mereka untuk meraih promosi. Beberapa bulan setelah bergabung dengan Atletico, dia dipanggil untuk mengikuti pertandingan persahabatan bersama tim nasional. Dan sedikit yang ia ketahui, itu adalah panggilan terakhir dalam karirnya. Dan meskipun Atletico mengalami paruh pertama musim yang sangat buruk, Dani telah membuat perbedaan besar. Bersama dengan Fernando Torres di lini serang, dia berhasil membawa Atletico Madrid tinggal 1 langkah lagi untuk promosi. Atau setidaknya itu yang terlihat. Karena pada akhirnya, meskipun menyamai Tenerife dalam hal poin, Atletico tetap berada di divisi 2 karena kalah dalam selisih gol. Ini merupakan sebuah pukulan telak baginya, yang tentu saja tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan tetap berada di divisi 2 selama 1 tahun lagi. Pada musim itu, Atletico adalah tim yang berantakan. Mereka memiliki begitu banyak masalah yang harus dihadapi, seperti yang diceritakan oleh Dani. Saat itu, setelah menjalani pertandingan pertama dengan Atletico, kami melihat semua ban mobil telah digembosi di tempat parkir. Sepertinya para penggemar benar-benar muak dengan penampilan tim. Terlepas dari itu, pada musim kedua, beberapa perubahan telah dilakukan. Atletico mulai bermain dengan sangat baik, jarang sekali menemui kekalahan, dan sejauh ini merupakan tim yang luar biasa di Liga. Dani terus tampil gemilang.
Dan untuk sementara waktu segalanya tampak akan kembali ke jalur yang benar. Para penggemar merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari masa-masa kegelapan di akhir tahun 90-an hingga awal 2000-an. Namun bagi Dhani, masa-masa terburuknya justru baru saja dimulai. Dhani mengklaim bahwa dia mulai berselisih dengan sang presiden yang menurutnya memiliki ide-ide gila tentang apa yang harus dilakukan untuk musim depan. Tampaknya, terlepas dari kesuksesan Luis Aragonés, sang presiden ingin memecatnya dan mengambil alih posisi pelatih. Karena ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal tersebut. Selain itu, dia juga ingin mengurangi gaji para pemain. Hal itu jelas akan menjadi hal yang sulit bagi Dhani, yang terkenal suka berpesta dengan jet pribadinya, menghabiskan ribuan dolar setiap malam. Namun percayalah, itu bukanlah yang terburuk dari masalahnya. Ketika Dhani menolak untuk menurunkan gajinya, sang presiden menjadi sangat marah. Namun melihat kondisi keuangan klub, tidak mungkin dia bisa memenuhi klausul pemutusan kontraknya. Jadi, dimulailah perang psikologis. Dhani dicadangkan, berulang kali disuruh melakukan pemanasan meskipun sang pelatih tidak berniat untuk memainkannya. Semua itu dilakukan hanya untuk membuatnya menderita. Meskipun memiliki peran kunci dalam menyelamatkan klub dari degradasi, Atletico membalasnya dengan hanya memainkannya dalam 12 pertandingan pada musim tersebut. Tidak pernah bermain selama 90 menit, dan hanya sekali sebagai starter. Terlepas dari itu, Dhani selalu berjuang dengan motivasi dalam karirnya. Dia tidak pernah benar-benar jatuh cinta dengan sepak bola. Hal itu terjadi begitu saja baginya. Dia hanya kebetulan diberkati dengan talenta sebesar itu. Dan dengan keadaan ini, bagaimana mungkin dia dapat memaksakan diri untuk mendedikasikan seluruh keberadaannya untuk olahraga ini? Terutama ketika sebenarnya dia lebih tertarik dengan dunia yang lebih gemerlap. Bayangkan bagaimana rasanya ketika sedang mencari tujuan, dia malah menemukan klub yang bertekad untuk menyingkirkannya. Saat itu, semua orang terkejut. Dan meskipun dapat dikatakan bahwa itu adalah keputusan yang terburu-buru, jika dilihat sekarang, dapat dimengerti bahwa pada usia 27 tahun, Dhani memutuskan untuk berhenti dan pensiun dari sepak bola profesional. Di masa pensiunnya, setelah sempat menghilang beberapa saat, Dhani akhirnya mendapatkan pekerjaan di televisi, seperti yang pernah disarankan oleh Redknapp. Ironisnya, dia akan menjadi pembawa acara sepak bola di televisi Portugal. Ketika ditanya tentang bagaimana perasaannya terhadap olahraga ini sekarang, dia akan berkata, "Tanpa tekanan kompetisi, saya menemukan diri saya lebih tertarik pada olahraga ini. Saya akhirnya melihat dan memahami apa yang telah mereka ajarkan kepada saya." Seperti itulah. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Apakah dia ada benarnya? Atau dia hanya seorang anak nakal yang manja yang tidak menyadari betapa luar biasanya kehidupan yang telah diberikan kepadanya? Ya, ini adalah episode yang tidak biasa. Cerita kali ini berfokus pada seorang pemain yang mungkin banyak dari kalian yang tidak mengenalnya. Tetapi ini masih merupakan topik yang sangat menarik. Jadi jika kalian menikmatinya, silakan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menulis sesuatu di kolom komentar. Sampai jumpa untuk cerita menarik lainnya di minggu depan.